Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua yang saya hormati Pak Deden, Pak Farid, kemudian Mas Muhammad Imam Pribadi, sahabat-sahabat mahasiswa, kemudian Mas Tamat dan Mas yang nangani IT, aku belum hafal namanya ya. Jadi hari ini kita hadir di acara yang saya pikir penting, yaitu acara seminarnya Mas Muhammad Imam Pribadi. Judul proposalnya adalah analisis kualitas pelayanan hak tanggungan elektronik menggunakan metode e-GovQual dan Important Performance Analysis, studi kasus Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Sebelum membedah lebih jauh, saya ingin mengingatkan Mas Muhammad Imam Pribadi bahwa ada perbedaan antara rumusan masalah dengan permasalahan. Kalau permasalahan itu perbedaan antara seharusnya dengan senyatanya, atau perbedaan antara seharusnya das sollen dengan senyatanya das sein. Contoh, seharusnya das sollen jumlah hak tanggungan elektronik itu meningkat, itu seharusnya. Tetapi senyatanya das sein jumlah hak tanggungan elektronik menurun. Berarti ada perbedaan antara seharusnya dengan senyatanya. Ini adalah permasalahan. Terus kemudian bagaimana dengan rumusan masalah? Rumusan masalah itu beberapa metodolog menyatakan sebagai berikut ya. Misalnya dari Mills, dari Huberman, dari Moleong dan lain-lain mengatakan bahwa rumusan masalah adalah sejumlah pertanyaan yang harus dicari jawabannya melalui penelitian. Jadi kalau permasalahan itu bicara tentang das sein dan das sollen, maka rumusan masalah sudah langsung masuk ke pertanyaan penelitian. Beberapa metodolog kemudian menyebutnya juga sebagai riset question gitu ya. Nah sekarang mari kita lihat rumusan masalah yang disusun oleh Mas Muhammad Imam Pribadi. Pertama, bagaimana pelaksanaan pelayanan hak tanggungan elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Kedua, bagaimana persepsi pengguna terhadap kualitas pelayanan hak tanggungan elektronik pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Pada kondisi ini maka rumusan masalah dari Mas Muhammad Imam Pribadi ini identik dengan pertanyaan penelitian atau riset question. Oleh karena rumusan masalahnya seperti itu, maka judulnya menjadi tidak cocok. Ya, jadi kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan, bagaimana persepsi pengguna, maka kalau judulnya tadi, judulnya kan awalnya itu, judul yang diajukan kan analisis kualitas pelayanan hak tanggungan elektronik menggunakan metode e-GovQual, itu menjadi nggak cocok karena rumusan masalahnya itu bagaimana pelaksanaan dan bagaimana persepsi. Kalau rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan dan bagaimana persepsi, maka judulnya harus dimodifikasi. Saya kasih saran, judulnya harus dirubah, judulnya adalah persepsi pengguna terhadap pelaksanaan hak tanggungan elektronik, studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Jangan gunakan istilah studi kasus ya, karena Anda kan tidak menggunakan metodenya Robert Kayen tentang case study. Jadi sebaiknya gunakan kata studi saja. Studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Jadi saya ulangi, judulnya menjadi persepsi pengguna terhadap pelaksanaan hak tanggungan elektronik, studi di Kantor Pertanahan Kabupaten Sumbawa. Bagaimana dengan metode e-GovQual dan metode Important Performance Analysis? Kedua metode itu diletakkan di bab 3. Ya. Kedua metode itu diletakkan di bab 3. Jangan diletakkan di judul dan jangan diletakkan di bab 2, karena bab 2 itu kan tinjauan pustaka. Bab 2 itu kerangka teoritis, jadi tidak tepat metode e-GovQual dan Important Performance Analysis dimasukkan di situ. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau begitu apa isinya dari bab 2? Ya, isinya bab 2 itu adalah elemen-elemen, unsur-unsur yang akan dihitung oleh e-GovQual. Nah, sesudah saya periksa, saya searching di internet, metode e-GovQual itu kan menganalisis 3 hal atau mengukur 4 hal, yaitu efisiensi, trust, reliability, dan citizen support. Ya, jadi saya ulangi, metode e-GovQual itu mengukur efisiensi, trust, reliability, dan citizen support. Maka di rumusan masalah harus bicara tentang efisiensi, tentang trust, tentang reliability, dan tentang citizen support, supaya menjadi punya dasar teoritik Anda sebagai peneliti, Mas Imam Pribadi,
untuk kemudian boleh mengukur. Kalau Anda tidak bicara tentang efisiensi, trust, dan reliability serta citizen support di kerangka teoritis, Anda nggak punya hak untuk mengukur, karena secara teoritis Anda tidak menguasai. Nah, pertanyaan berikutnya adalah, kalau Anda ingin memasukkan efisiensi, trust, reliability, dan citizen support dalam kerangka teoritis, maka memasukkan apanya? Nah, ini saran saya. Ada banyak literatur yang bisa Anda gunakan. Misalnya kalau Anda ingin memasukkan efisiensi ke kerangka teoritis, Anda dapat gunakan karya dari Teresa Kuristin dan kawan-kawan. Judul literaturnya adalah Improving Public Sector Efficiency, Challenges and Opportunities. Jadi itu nanti bicara tentang bagaimana efisiensi itu dimainkan untuk menghadapi tantangan zaman, kira-kira begitu. Ya, itu dimuat di OECD Journal on Budgeting tahun 2007. Nanti Anda searching. Kemudian untuk bicara tentang trust, Anda gunakan karya dari G. Sabir Schema dan kawan-kawan. Judulnya adalah Building Trust in Government, Innovation in Governance Reform in Asia. Ya, diterbitkan oleh United Nations University Press, Tokyo tahun 2010. Kemudian untuk bicara tentang reliability, Anda gunakan karya dari Pierre Squiffin dan kawan-kawan. Judulnya adalah Validity and Reliability of Policy Learning, a Methodological Review and Research Agenda. Ya, itu diterbitkan oleh University of Pittsburgh tahun 2018, jadi masih baru. Ya. Kemudian untuk bicara tentang citizen support, Anda dapat gunakan karya dari Max Everest Phillips and UNDP team. Judulnya adalah Citizen Engagement in Public Service Delivery, The Critical Role of Public Official, UNDP tahun 2016. Jadi, dengan 4 elemen itu Anda masukkan di dalam kerangka teoritis, barulah Anda berhak untuk mengukur efisiensi, trust, reliability, dan citizen support, karena Anda dianggap sudah memiliki teori yang cukup untuk mengukur keempat hal tersebut. Tanpa Anda memasukkan 4 unsur tersebut dalam kerangka teoritis, Anda dianggap belum memiliki kemampuan teoritis, sehingga tidak boleh mengukur hal-hal yang tidak Anda ketahui. Nah, sesudah itu, sesudah Anda buat, maka bolehlah Anda mengukur dengan menggunakan EGOV-QL dan Important Performance Analysis. Jadi, judulnya dirubah, karena judul Anda itu seperti judul mahasiswa yang sedang praktikum metodologi penelitian. Ya. Jadi dirubah supaya menjadi sebuah judul yang sangat skripsi begitu ya. Sampai demikian, mohon maaf bila terjadi kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan pada moderator. Terima kasih.